Balik lagi sama kami di sini di rubrik menjawab tabir. Kali ini kita invite salah satu viewer setia kita, yaitu Romario Lapre. Hore, welcome Romario Lapre. Halo, kabar? juga nih. Ya. Halo. Dan dia bersama anaknya. Halo. Bisa tidak ada juga anaknya. Oke, jadi kali ini kita akan ajak Rapre untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaannya sangat-sangat update. Dan terima kasih Rapre sudah meluangkan waktunya untuk join di acara kita. Semoga kita nggak mengganggu banget ya. Tapi sebelum ini mulai, kita mau info dulu nih Pre. Karena kan lu kan baru join nih. Sebagai anak baru, kita akan tes kelayakan dulu nih. Uji kelayakan dulu. Uji kelayakan dengan kita kasih 5 pertanyaan untuk dijawab cepat. Ya, jawaban ini pertanyaan ini nggak ada jawaban benar atau salah. Iya. Pertanyaan pertama, Money Heist atau Stranger Things? Money Heist. Money Heist. Oke. Hei. Kedua, Indira Kalista atau KKI Cantika? Indira Kalista, Bang. Ini Indira, ini KKI. Indira. Indira. Oke. Kok keke? Aku pilih Ketiga, Najwa Shihab atau Karni Ilyas? Najwa Shihab. Najwa. Iya. Oke, Najwa Shihab. Pertanyaan selanjutnya, work from home atau work from office? WFO. WFO. Work from office. Iya. Pertanyaan kelima, terakhir nih Pre, Joko Widodo atau Anies Baswedan? Waduh. Dia nggak jawab bro. Lu nggak jawab Ya Pre. abstain di jawaban terakhir. Nggak boleh begitu Ya. bro. Lu harus Demi jujur, keselamatan. ya. Demi keselamatan. Memang sih sedikit sensitif sih pertanyaannya. Cuma ya, kalau nggak dijawab sedih sih. Dari semua pertanyaan itu, Lapre cuma nggak jawab satu ya. Tapi satu ini sebenarnya itu pertanyaan pamungkas sih, Pre. Kenapa nggak mau Kamu jawab? kasih Ada alasan kenapa kalau nggak mau jawab? jawabannya seru banget itu. Enggak, itu bahaya, Bang. Itu nggak boleh 5 detik, Bang. 5 detik itu Oke. tanpa ada sesuatu nggak boleh. Oke, itu masalah pendirian ya. Boleh. Ya, itu sih 5 pertanyaan simple trivia quiz dari kita. Sekarang kita langsung masuk ke inti pertanyaannya ya. Siap Bung Lapre? Kalau mau minum dulu silakan. Kalau mau minum dulu kita tungguin. Kedengeran nggak sih suara ini mainan Nggak, anak kedengeran dikit. Ya. Biasa kalau misalnya ada sensor, gue kasih sensornya gini nih. Nah, Wih, ini dia pertanyaan pertama. Mumpung bentar lagi Lebaran, belanja dulu di mall. Setuju atau enggak setuju lo dengan ini? Siapa yang mau jawab duluan? Tamu dulu. oh Pre, iya. silakan. Yang nggak setuju gua, Bang. Kenapa coba jelasin? Pertama lagi kondisinya masih kayak begini. Kita ke mall emang ada yang buka. Itu buka tuh. Itu Bang, video tarikan, Bang. Oh, Tarikan itu. sangat kritisi banget ya. Nah, tapi mau bener lah kan nggak mungkin apa namanya, nggak mungkin buka juga mall-mall. Masih ada peraturan PSBB yang nggak diperbolehkan Ya, untuk buka. Jadi yang gua tangkap itu hari ini atau kemarin ya, itu ada salah satu mall di Jakarta itu buka, dan pas buka tuh langsung orang-orang langsung ngebludak gitu cuy. Di berita. Ciledug ya, di Ciledug ya. Ciledug. Iya. Mereka datang berbondong-bondong, itu mall super crowded banget dah. Kalau dari gue sih, gue ngelihat ya gue nggak setuju lah, lu ngapain gitu. Maksudnya lagi kondisi kayak gini, belanja di mall kayak nggak ada mall online aja sih. Ya dan itu menurut gue sangat nggak sesuai dengan kode etik kita yang menjalankan PSBB. Dan gue nggak tahu ya hukum apa yang akan dikenain ke orang-orang yang itu. Karena setahu gue untuk yang masif kayak gini, hukum pasti nggak akan berlaku, ya nggak sih? Baik. Ya, lo mau ngesanksi satu orang satu dengan ribuan orang, ibaratnya 1 lawan 1000 kan effort juga. Jadi pemerintah mungkin akan consider untuk ngesanksi mereka. Tuh, itu dari gue ya, gue nggak setuju dengan ini. Lo baik? Gue juga nggak setuju, maksudnya kan lu kalau mau beli apa segala macam, e-commerce sudah banyak banget kan sekarang gitu. Sebanyak itu lu bisa milih semua dari yang harganya murah sampai yang mahal pun mereka jual kan gitu. Tapi ya kita kan ya gimana gitu dengan kondisi negara kita yang warga menengah ke bawahnya lebih banyak,
Jadi kalau nggak salah di CBD itu lagi si diskon, gue lupa diskonnya departemen store mana. Jadi pas dia buka semua orang rebutan penuh, dan jelang Lebaran ini banyak banget tempat-tempat umum itu yang penuh, pusat perbelanjaan khususnya ya gitu, rame. Dan di daerah maksudnya kayak kemarin ada di Medan, ada di Palembang gitu, ada di Surabaya juga kemarin gue baca beritanya. Jadi sumpah benar orang tempel-tempelan, ada yang nggak pakai masker. Jadi ya nggak tahu lah, makanya kan tim medis langsung yang Indonesia terserah gitu. Tagar itu langsung rame. Iya kan, hashtag Indonesia terserah. Tagar itu langsung rame gara-gara trigger itu, kejadian yang kayak gitu. Pertanyaan kedua, gak ada cuti lebaran tahun ini. Oke, siapa yang mau jawab duluan? Biasa aja. Saya sudah. Biasa aja, gue duluan deh. Biasa aja. Lu biasa aja ya. Oke. Iya, soalnya kan akan diganti di bulan Desember. Jadi lu akhir tahun, Natal, tahun baru, libur lu akan lebih panjang. Jadi menurut gue sih ya udahlah, gak dapet cuti pun. Dan kita pun udah WFH hampir 2 bulan. Lu ngapain lagi cuti aja? Hitungannya udah liburan 2 bulan. Benar sih. Gitu. Gue juga ngerasa biasa aja. Cuma gue ngelihat sentimen-sentimen orang nih, aduh gue gak ada cuti lebaran kok gini amat sih. Baru lebaran gue langsung disuruh kerja lagi di hari Seninnya gitu. Di hari Selasa aja kan. Mereka agak-agak sentimen tuh orang-orang tuh. Cuma kalau dari sudut pandang gue ngeliat ini adalah hal yang biasa aja. Gue udah mulai inah banget di rumah terus. Ibarat kata bosan banget. Ini tuh kayak kembali ke zaman, kalau nggak salah Bapak Gus Dur dah tahun waktu kapan gitu, yang kita dikasih 1 bulan libur. Puasa diliburin sebulan. Nah, iya kan? Setuju ya? Iya. Nah, iya. Dulu kita seneng kan dulu anak kecil. Iya. Sekarang mungkin nggak senangnya adalah kita nggak dapat omset, tapi kita senangnya adalah kita nggak banyak bagi-bagi duit juga. Pre, dari lu gimana pendapat lu tentang ini? Ya benar, kalau gua ya biasa aja, karena gini, kalau kan tadi bener juga tuh kata Mas Bay, kan dipindahin cutinya itu menjadi bulan Desember. Nah kalau sekarang itu kan emang lagi kondisinya lagi pandemi kayak gini kan. Nah kita otomatis nggak bisa kemana-mana. Ntar kalau insya Allah Desember udah aman-aman aja, cutinya makin panjang, wah enak jalan-jalan itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang kita makasih juga kalau dibilang nggak ada cuti lebaran. Ntar Desember udah aman, bisa jalan-jalan malah jauh-jauhan. Ya, kalau COVID udah kelar ya. Iya sih, kalau COVID udah kelar. Gue sih nggak yakin COVID udah kelar sih. Ini butuh waktu yang sangat lama sih untuk kelar dari COVID ini. Apa terlalu jujur bang? Nanti ada pertanyaannya kok, ada pertanyaannya. Tenang. Oh iya. Pertanyaan ketiga, dana bantuan sosial dibuat untuk beli baju lebaran. Ya, lu dulu John. Gua, karena ini insidennya terjadi di daerah dekat rumah gua ya. Gua agak-agak epic sih. Gua jawabnya lah kok gitu ya. Maksudnya gini, ini orang lagi banyak yang butuh dana untuk makan sehari-hari ya. Bahkan ada yang sampai di PHK. Lu dana bantuan sosial udah di-fight setengah mati sama pemerintah, tapi dibuat beli baju lebaran. Baju lebaran itu kan tersier, bro, sekunder lah. Ya udah mundurin deh, sekunder aja dah, jangan tersier lah. Gue lebay kalau tersier. Sekunder, ibarat kebutuhan primer dipenuhin aja tuh kita udah alhamdulillah di kondisi kayak gini. Lah ini buat belanja baju lebaran kan alik, bray. Gue sih lah kok gitu ya jawabnya ya. Lo bay. Ya, nih, kita sebut aja daerahnya ya, sebuah daerah di Jawa Barat perbatasan dengan Jakarta yang biasa dingin. Gini. Gor dong, orang. Gor. Iya, gor gitu. Itulah kenapa beberapa pemprov ngasih bansosnya sembako bukan duit gitu, karena orang Indonesia kalau dikasih duit suruh beli apa nanti belinya yang lain gitu. Maksud gue kan lu kan ketika lu lebaran harusnya lu lebih mentingin lu makan apa enggak sih dibandingin lu pakai baju baru apa enggak. Cuman orang Indonesia kan udah budayanya lebaran itu baju baru apa dan segala macam gitu. Gue sih beli baju baru mah nggak harus lebaran, gue pengen beli baju baru, gue beli baju baru, cuman gue pakainya pas lebaran. Pinter. Itu smart move tuh. Ya, coba Lapre gimana? Lapre gimana, Pre? Ya sama lah, kalau bukan yang dipilih hari itu lah kok gitu ya. Tapi gue masih agak kepikirannya kayak gini ya. Ini dana bantuan sosial buat beli baju lebaran. Tapi kan maksud gue gini, apakah semuanya juga kayak gitu kan gue nggak tahu juga ya. Jujur-jujuran gue nggak tahu kayak gitu juga. Apakah itu memang misalkan cuma Bogor doang, bahasa gue sebut lagi satu. Apakah cuma di daerah itu doang? ya bisa jadi kan.
Apakah di daerah itu doang, ya kan? Atau bisa jadi kan di Jakarta atau di Kalimantan, Sulawesi yang mereka nggak mikirin lebaran kan, mereka dana sosial bener-bener dipakai, bisa jadi kayak gitu. Cuma kalau yang di daerahnya yang tadi itu punya perbatasan Jakarta itu ya agak ngablu sih, bahasa kejem banget itu. Masa baju lebaran, ya Allah, baju lu banyak cuy, kata gue, baju lu banyak, ngapain lu beli baju lebaran? Sedih, iya sedih. Padahal kita makan makannya susah ya. Iya, makan susah. Enggak, lagian kan baju lebaran paling yang lu beli apa sih? Baju koko, sarung. Ya, itu pun dari tahun-tahun kemarin masih banyak yang bagus. Iya, ibu-ibu pasti iya, dan biasanya masih banyak yang bagus baju-baju itu. Terus lo ngapain beli lagi? Toh yang dari tahun kemarin aja belum rusak. Yang paling masalah cuma satu, Bang. Apa tuh, Bang? Bang? Yang cuma 1 tahun tuh 1 kali. Iya, pas lebaran doang. Jujur aja. Kultur sih ya. 1 tahun sekali. Iya. Iya, itu sedih banget ya kalau gue beli baju cuma pas lebaran doang. Wah, itu kayak dia nggak ganti-ganti baju selama 1 tahun ke depan gitu ya, nggak beli baju lagi gitu. Pertanyaan selanjutnya, Woody Toy Story in real life, coba Anda lihat dulu nih videonya. Apakah mirip dengan Woody atau enggak? Nah, coba kita lihat dulu. Kebelet pipis demi apa? Wah, ini orang niat banget sih. Wah, nih ngeditin niat sih. Niat banget. Wah, niat banget. Aduh, mirip banget lagi. Aduh. Gue jujur ya, nggak pernah gue ngeliatnya kayak gini. Gue jawab ini pasti mirip banget. Ini mirip banget. Gue mirip banget. Minusnya cuma satu. Minus brightness mukanya doang. Asli. Kalau brightness-nya dinaikin mirip, udah persis. Udah gue bisa bilang 100% dia mirip. Kurang di brightness, udah. Itu muka Woody itu cuma ada di kartun bayangan gue, men. Gak ada orang yang kayak gitu loh. Tiba-tiba ada in real life, kan kaget, coy. Pendapat lu Bung Lamre? Pendapat gua, mukanya bisa kotak, cuy. Gini kan gue kayak pernah lihat juga ini dibahas tuh, kayak dia kayak tukang gorengan gitu, coy. Dia tukang gorengan dan pas gue baca di Twitter, pas gue liat editan begini, wah ini epic sih. Gue nggak nyangka ada orang yang mirip sama dia gitu. Wah, gokil. Mirip ya, kita setuju ya bahwa ini mirip ya. Mirip banget itu. Mirip. Itu tuh yang edit itu nggak ada usahanya itu mah, tinggal geser-geser topi. Tinggal geser topi sama bajunya doang. Biasa untuk pertama kali gue lihat dimiripin sama sesuatu, tapi baru kali ini gue lihat dimiripin sama Woody, men. Baru kali ini gue lihat. Yes, astagfirullah. Oke. Itu pertanyaan hiburan. Berarti kita setuju bahwa itu mirip ya. Pertanyaan kelima, apakah mampu Indonesia hidup berdampingan dengan corona? Sudah nonton berita hari ini? Silakan Bung Lamre sebagai bintang tamu menjawab pertanyaan pamungkas ini. Aduh. Gimana ya, Kak? Gue mau bilang mampu, tapi sebagian orang mampu, sebagian orang nggak mampu. Karena gini ya, oke, kalau kita lihat kondisi kayak kita yang lagi ada di sini gitu, atau siapapun yang lagi masih ada pekerjaan mampu aja, Bang. Tapi kalau yang udah kena PHK, belum lagi yang, gue kalau sebutin kayak prakerja ribet banget ngurusnya gitu kan, agak gimana gitu loh. Maksud prakerja ribet banget tuh gimana, nih? Lu bisa... Nah, jadi tuh gue punya... Iya. Jadi kan mereka waktu itu gue pernah dapet cerita, temen gue tuh ngurus yang prakerja itu masuk ke aplikasinya dia itu kalau nggak salah. Terus pas masuk ke websitenya itu kayak kita mau beli tiket kereta, tau gak sih? Oh, cepet-cepetan. Iya, antara cepet-cepetan terus kayak numpuk, servernya numpuk, jadinya ribet juga gitu loh. Sering error 505. Iya. Kalau nggak salah sih kayak gitu sih, error. Nah, sama aja kan jadinya. Sering error. Kasian gitu di mereka. Jadi kalau gue bilang mampu ya, untuk beberapa orang memang ada yang mampu, kecuali kalau yang itulah bisa gue bilang pemerintah sama orang-orang kaya, walaupun orang-orang kaya sekarang lagi puyeng buat gaji-gaji karyawannya mereka sendiri, bisa sama-sama bantu kerjasama lah, pasti bisa bilang mampu lah. Berarti lu jawab ini Indonesia mampu lah ya berdampingan dengan corona ini ya? Asal kerjasama, cuy. Asal kerjasama. Oke. Bung Mas Bay.
sekarang yang angka meninggal udah 1.200, jadi grafik tetap naik. Jadi ya, gue bilang ini bukan berdampingan sih John, udah bodo amat aja. Kalaupun lo mati karena corona ini, ya udah mati. Hari ini pun macet banget, hari ini parah macet banget. Mampang udah macet, semua udah, wah ngaco gitu. Karena tadi gue harus ngambil barang keluar, gue lewat jalanan dan wah chaos sih. Jalanan Jakarta udah normal. Jadi udah normal. Iya, jadi lebih ke saya itu lebih ke nggak peduli. Gue bilang kalau Indonesia nggak peduli dengan corona, gue akan lebih prefer pernyataan itu dibandingkan berdampingan. Kalau berdampingan kan lu seiring sejalan. Iya. Ini mereka udah nggak peduli mau corona kayak apa, udah bodo amat. Iya. Jadi ini gue juga dapat beritanya hari ini kan. Ya, gue juga ngelihat bahwa pemerintah presiden yang ngomong. Iya, presiden memutuskan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan si corona. Berdampingan. Ini waktunya kayak kita bahas ini agak lebih panjang sih, lebih dari 120 detik ya. Ini presiden memutuskan demi keselamatan dan kemaslahatan masyarakat sekarang, alangkah baiknya kita hidup berdampingan sama si corona ini. Karena dia berkaca juga dari, kalau nggak salah di Jerman ya. Di Jerman itu mereka udah mulai menjalankan new normal. Ini yang kita sempat bahas di beberapa kita terakhir ya, Pak. Baru sebelumnya. Iya, new normal itu ya lu udah balik di kehidupan normal, tapi ditambah dengan esensi-esensi mengedepankan kesehatan. Ya nggak sih? Kayak misalnya lu mengaplikasiin physical distancing, terus hand sanitizer kemana-mana, lu cuci tangan kemana-mana, masker. Iya. Kalau di Jerman gue lihat, iya, bukan nggak pakai hazmat juga, cuy, serem amat. Sekarang banyak banget apa di kayak supermarket kasirnya pakai shield gitu. Iya. Pakai itu atau pakai plastik untuk pakai tutupan plastik gitu. Ya. Nah, kalau gue lihat di Jerman sendiri, mereka tuh kayak disiplin ya untuk menjalankan ini. Cuma gue nggak tahu nih, ini ibarat kata kayak nonton World of Merit udah dikecewain, ya, lu tiba-tiba nih ada berita bagus, lu pasti akan worry nih, lu bakal dikecewain lagi sama berita buruk, bener gak? Kayak gitu ya. Nah, gue ngerasa tuh apa yang terjadi di film itu sama seperti apa yang terjadi di kehidupan ini. Lu meminta orang-orang untuk disiplin, tapi kok gue nggak yakin nih orang-orang bisa disiplin, men, untuk bisa hidup berdampingan. Pemerintahnya punya inisiasi yang bagus atau enggak untuk bisa ngalangin si masyarakatnya ini, biar ngatur temponya lah, ngatur tempo bahwa oke, lu karena nggak bisa kita atur, ya kita kasih beberapa fasilitas ya biar lu aman, lu kayak gini gitu sih. Di gua jawabannya antara mampu sama nggak mampu sih. Kalau nggak mampu ya mungkin gue nggak tahu ya nasibnya kayak gimana. Gue ngeri jadi kayak Black Death, bro. Tahu nggak Black Death atau Spanish flu gitu. Gue takut banget kayak gitu. Itu sih ketakutan gue. Gue jawabannya gitu ya, antara mampu nggak mampu. Tapi kayak nggak etis ya kalau gue jawab di tengah-tengah ya. Gue jawab mampu dah ya. Gue kasih bonus lah, mampu ya. Menurut gue mampu Indonesia untuk hidup berdampingan. Anda sekali, Pak. Mampu kok. Gue optimis sama orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia pasti bisa hidup berdampingan dengan corona. Gue yakin. Apalagi Indo-Pride kalau bahasanya, cuy. Covidiot. Kalau orang Amerika bilang Covidiot, lebih senang bilang di sini Covidiot. Covidiot. Nah, itu dia tadi 5 tabir yang kita harus jawab ya. Sebenarnya 4 ya. Karena satu lagi itu kita nggak bisa jawab tabir. Satu lagi itu hiburan. Woody bukan tabir. Woody itu bukan tabir. Woody itu adalah hiburan. Ya, di tengah pandemi seperti ini kita harus melihat hal seperti itu, bro. Itu banget. Paling menarik sih di antara yang lain. Itu dia tuh paling. Gua sangat sarankan buat kalian yang nonton video ini, tolong diulang di bagian Woody, karena itu asli lucu banget. Ya, kalian harus nonton. Kalau perlu langsung cari kok di sini. Gua akan put di deskripsi untuk link postingan TikTok ya. Woody itu. Oke, itu aja untuk episode 4 kita menjawab tabir. Ya. Terima kasih Bung Lapre sudah join sama kita. Kalau nanti kita invite lagi, bermasalah nggak Bung Lapre? Wah, saya aman. Oh, aman ya. Karena nanti kita akan anak saya juga mau ikutan kali. Oh, bisa. Nanti Bung Lapre kita invite
nggak cuma sendirian. Kita nanti tiba-tiba bisa ngobrol bareng 5 orang gitu. Wih, Lagi kalau mantap, misalnya mantap. Bang. pandemi ini udah selesai, kita akan invite langsung datang ke studio kami gitu. Aman. Wih, siap. Oke, itu aja dari gua. Adot pamit. Mas Bay pamit. Lapre pamit. Ini udah kayak orang triangular nih. Gue suka nih. Ini personil ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian like video ini, juga komen untuk kasih pertanyaan. Subscribe juga yang penting ya, biar kalian dapat informasi terbaru tentang menjawab tabir dari kami. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Bye. Assalamualaikum.